scattered in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Shalom semuanya. Sekali lagi, shalom semuanya. Halo, Apa kabar hari ini? luar biasa. Kalau luar biasa tangannya diangkat dong. Apa kabar hari ini? Luar Luar biasa. biasa. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Senang pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali. Kita mau menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Apapun yang terjadi kemarin, apapun yang terjadi barusan, kita mau tinggalkan di depan. Kita mau fokuskan hidup kita mau menyembah Dia. Karena kita datang ke tempat ini, kita mau meninggikan Dia Raja di atas segala raja. Amin. Amin. Kita mau nikmati hadiratnya, kita mau nikmati kasihnya, kita mau nikmati, kita mau tinggikan Dia. Karena Dia teramat baik bagi kita. Amin. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang teramat baik bagi hidup kami Tuhan. Gak dapat Tuhan kami bayangkan Tuhan, betapa berkat-Mu Tuhan melimpah atas hidup kami ya Bapa, yang kami terima hari demi hari ya Bapa. Kalau hari ini kami boleh datang Tuhan, ini saatnya Tuhan kami boleh membawa hidup kami, membawa hati kami sebagai korban pujian syukur Tuhan, yang layak Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Biar semua pujian kami Tuhan, biar semua penyembahan kami Tuhan, kami mau bawa Tuhan kepadamu. Biar semuanya itu datangnya dari hati kami ya Bapa, dari kerinduan kami Tuhan akan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu hadir di tempat ini, kami percaya Tuhan. Hidup kami gak akan sama lagi Tuhan ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan. Kau yang sudah memberikan kemenangan Tuhan. Kau yang memberikan sukacita ya Bapa. Terlebih lagi Tuhan, Kau berikan setiap jalan keluar Tuhan bagi setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami ya Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita katakan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi
bagimu. Terpujilah namamu. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, menaikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Sekali lagi kita katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Dan kemuliaan kami tujukan hanya bagimu Tuhan. Terpujilah nama, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Dengan lembut kita katakan, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama. Jemaat saja yang katakan, terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu. Kami mau naikkan Tuhan, kami mau naikkan Tuhan, naik kepadamu Tuhan. Segala kemuliaan kami Tuhan hanya bagimu. Terpujilah nama, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami kagum dan kami hormat Tuhan. Kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau yang layak dipuji. Ku kagum akan Tuhan, kami kagum Tuhan.
yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Dan Kau yang layak kami puji. Ku kagum akan Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Kau Allah yang layak dipuji. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Lebih meriah lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Ku kagum akan Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Siap bersuka cita? Mana tangan-tangan yang siap bersuka cita? Angkat tangan kita, berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Kami mau masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati kita yang bersyukur. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Amin. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata. Dalam setiap pujian kita Dia nyata. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Dia hadir. Hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Sama-sama kita akan masuk hati. Hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Dalam setiap pujian kita Dia
Tuhan pun hadir. Hadir dalam hujan umatnya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yesus, Yesus, haleluya. Betul kita datang dengan hati yang bersyukur. Amin. Benar kita datang dengan hati yang menyembah. Amin. Amin. Berikan senyumnya dong walaupun gak kelihatan ke kiri kanannya. Boleh ya. Ayo lihat kanan kiri. Ini yang udah lama kita nggak lakukan ya. Kita salaman ya. Boleh dong kasih tos, bukan salaman ya, kasih apa? Apa ini namanya? Iya kasih begitulah. Ayo ke kiri kanan depan belakang ayo cepet. Ayo. Kita mau mulai sesuatu yang baru yang lama sudah kita nggak lakukan. Ayo kasih cepolnya ke kiri kanan kita. Salam cepol ya. Masih ada memuji Tuhan. Amin. Masih ada kekuatan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita diberikan kuasa untuk menaklukkan setiap hal, setiap kutuk, setiap dosa, setiap sakit penyakit di bawah kaki kita. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh Di bawah kaki kita. ku pakai kuasa. Raja mulia, Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Hey, sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Betul Tuhan. ku berdiri Dengan iman kita mau berdiri. Dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. terpujilah Engkau Raja Segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh Di bawah kaki kita. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, Dengan iman kita mau katakan sekali lagi. bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Amin Tuhan. Kami berdiri dengan iman Tuhan. Dengan kokoh. Dalam Yesus Tuhan, kau yang memberi kemenangan. ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Tuhan, amin. Semua sama-sama teriakan haleluya. Amin. Amin Tuhan, kami percaya Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami diberikan kuasa Tuhan untuk mengalahkan musuh, untuk mengalahkan ketakutan Tuhan, untuk mengalahkan dosa ya Bapa. Yang perlu kami lakukan aja kami berpegang teguh pada Tuhan akan Engkau ya Bapa. Karena janji-Mu ya dan amin bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Betapa hati kami bersyukur Tuhan. Hati kami berterima kasih ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan kami. Karena Engkau Raja kami. Betapa hatiku berterima kasih Yesus.
mengasihiku. Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, karena Engkau memiliki kami ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu. Terima kasih. Pagi ini mengucap syukur, berterima kasih, sebab Engkau baik, selalu baik. Kami mengucap Kami semua mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu yang teramat besar dalam hidup kami. Untuk segala keselamatan, perlindungan, kekuatan yang baru, bahkan penghiburan-Mu atas hidup kami.
Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya seminggu ini Engkau sertai kami. Seminggu ini Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami rindu dengar suara-Mu berbicara kepada kami untuk mengubahkan kami semakin serupa dengan gambar anak-Mu Yesus Kristus, junjungan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, berbicaralah kepada kami. Maka kuasa-kuasa yang lain yang mau mengganggu kami usir, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, ada perlindungan-Mu atas kami semua dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi semua, silakan duduk. Apa kabar? Haleluya, yang kemarin CG apa kabar? Haleluya ya, haleluya. Kemarin kita CG sampai jam berapa itu? Jam 6. Puji Tuhan ya. Tuhan itu baik buat kita semua. Hari ini kita kumpul, kita mau kembali lihat kepada firman Tuhan, belajar kepada firman Tuhan, makin sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Ini waktunya saudara-saudara, Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid. Kita sudah mengerti apa itu kemuritan. Jadi saya ingin sampaikan, setiap kali saya khotbah saudaraku, minggu ke minggu itu pasti berkaitan. Jadi harapan saya besar sekali saudara-saudara memahami setiap khotbah yang disampaikan hari Minggu. Ya, kalau hari Minggu kurang paham, di rumah dengerin lagi baik-baik, dimengerti lebih lagi baik-baik. Kalau sampai enggak ngerti juga saudara boleh tanya. Amin saudara. Ini pelajaran minggu ke minggu dan semua saling berkaitan ya untuk kita mengerti rahasia kerajaan Allah, rahasia bagaimana hidup kita diubahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena kalau hidup kita tidak alami perubahan, percuma. Artinya begitu kita sadari kita adalah Kristen, artinya kita bersiap, kita mau hidup kita ini diubahkan. Amin, saudara-saudara, itu baru namanya bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, hari ini berkaitan dengan khotbah saya 2 minggu yang lalu tentang panggilan kemuritan dan khotbah minggu lalu tentang kemuritan itu berakar kepada Kristus. Hari ini kemuritan itu menolak kebenaran sendiri. Minggu lalu kita belajar bagaimana tanah hati yang berbatu-batu amat sangat disayangkan. Karena tanahnya tipis, maka setiap tanaman yang benih yang ditaruh pada tanah berbatu itu hanya sebentar saja tumbuhnya. Habis itu dia layu dan kering, tidak tahan terhadap terik matahari. Ya, jadi kalau tanah hati kita berbatu saudaraku, itu jelek sekali. Itu merugikan sekali. Apalagi udah jadi Kristen terus berbatu, itu rugi banget. Janganlah. Ya, makanya minggu ini dari minggu kemarin kita koreksi diri masing-masing. Apakah jenis hati kita itu tanah berbatu, saudaraku. Supaya kita mau berubah dan diubahkan. Maka hari ini kemuritan itu menolak kebenaran sendiri. Seminggu kemarin kita merenungkan firman dari Warta Yerusalem tentang apa itu kebenaran. Siapa itu kebenaran? Kita mendapatkan kebenaran itu ada pada Allah Bapa, ada pada Yesus Kristus, Roh Kudusnya, dan tentu saja firman yang adalah Yesus sendiri. Itulah kebenaran yang sejati. Kepada kebenaran itulah kita berkaca. Kepada kebenaran itulah kita memberi hidup kita percaya. Karena kebenaran itu, itulah kebenaran yang sejati. Dan hanya kebenaran sejati yang dapat mengubahkan kita menjadi benar, tepat, bertumbuh, dewasa, berbuah, buahnya lebat. Amin. Di luar kebenaran yang sejati, mimpi. Kita tidak akan mencapai hidup yang maksimal di dalam Tuhan. Hari ini
Kenapa murid itu harus menolak kebenaran sendiri? Karena ternyata di luar kebenaran Allah, di luar kebenaran firman, ada yang namanya kebenaran diri sendiri. Ini bahaya. Ini yang harus ditolak. Ini yang harus disadari dan ditolak. Hari ini kita mulai dengan membaca Kolose pasal 2, saudaraku. Ya, Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 8. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Lalu ayat 8-nya saudaraku. Tolong ayat 8 ini enggak bisa ini. Mulmet tolong. Ayat 8-nya berikutnya. Ayo slide berikutnya Mulmet. Kenapa macet? Ya, ayat ini dulu ya, 6-7 dulu ya. Jadi kita semua telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, amin. Amin. Lalu berikutnya, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kita harus sadari saudara, sebagai orang Kristen, kita menempuh proses seperti apa yang telah dirancangkan oleh Tuhan dan kita dapat memahaminya lewat belajar firman Tuhan. Hidup kekristenan itu bukan hidup asal-asalan. Hidup kekristenan itu bukan hidup semaunya saya. Maunya gue aja. Kalau maunya gue jangan jadi orang Kristen. Karena kekristenannya kacau. Kekristenannya tidak menjadi baik di dalam perjalanannya. Nah, kalau kita percaya Yesus Kristus lalu kita memberi diri kita menjadi Kristen, maka kita harus paham itu sudah ada jalan yang firman nyatakan kepada kita. Tugas kita adalah mentaati. Maka saudara ingat ketika 2 minggu yang lalu ayat yang dibukakan dari Markus adalah barang siapa mau mengikut aku, kata Yesus. Mau menjadi murid aku. Syarat pertamanya adalah sangkal diri. Sangkal diri itu apa? Sangkal diri itu bukan kehendakku lagi Tuhan, tapi kehendakmu. Itu juga pengertian dari kemuritan yang radikal, kemuritan yang berakar kepada kebenaran firman. Bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hari ini ayat ini berkata hidupmu tetap di dalam Dia. Tuhan dalam kita, kita dalam Tuhan. Kita bermanunggal dengan Tuhan. Itulah kekristenan. Maka syarat pertama sangkal diri. Sangkal diri bukan hanya perkara remeh-temeh yang saya katakan ya. Udahlah pokoknya kita makannya ciacai aja. Ya orang mau belajar sangkal diri pakai cara begitu sih boleh aja. Tapi itu kulit, itu permukaan. Yang paling penting itu kita menyadari sekarang bukan lagi apa mauku. Tapi apa maumu Tuhan. Dan jadilah pelaku, taatilah. Itu jalan ketaatan yang memang kita harus tempuh. Kalau memang mau menjadi Kristen, inilah caranya, bukan lagi cara kita masing-masing. Bukan juga cara saya, tapi semua kita harus melihat kepada firman Tuhan. Sadar saudaraku, amin. Maka kita jadi mudah mengikut Tuhan dan mudah bertumbuh. Ya, tanah hati kita yang berbatu-batu itu mesti diberesin saudaraku. Kalau enggak diberesin percuma deh. Jadi jelas ayat firman ini berkata biarlah hidup kita di dalam Dia, di dalam kebenaran. Siapa Yesus? Yesus adalah jalan.
Hidup kita di dalam Dia ya berarti harus di dalam jalan yang telah dipersiapkan. Yang Tuhan katakan dunia ini cuma 2 jalan, mau jalan lebar, mau jalan sempit. Mana kau pilih? Apa kita pilih? Apa kita pilih? Jalan lebar, jalan sempit? Kalau enggak sangkal diri, pasti pengennya jalan lebar. Enak kok. Ngapain gue pakai jalan sempit? Konyol itu. Itu yang enggak mau sangkal diri. Tapi kalau kita ngerti orang Kristen harus sangkal diri. Dan jalan yang disediakan oleh Tuhan adalah jalan yang sempit. Maka kita dengan penuh kerelaan. Ya Tuhan, aku tahu. Engkau mau aku di jalan sempit. Oke Tuhan, aku jalani di jalan yang sempit. Itu Kristen. Itu murid. Amin. Hari ini hidupmu tetap di dalam Dia. Di jalan sempit, saudara-saudara. Di jalan sangkal diri, saudara-saudara. Sampai dengan hari ini saya belum ngomong soal pikul salib. Ini masih pelajaran sangkal diri. Lalu Yesus kecuali jalan Dia adalah kebenaran. Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, artinya kita hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan akan terus kita gali. Firman Tuhan akan terus disampaikan. Roh Kudus tidak pelit memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mau gak jadi pelakunya? Bukan cuma dengar, melakukan. Melakukan. Karena kalau cuma dengar tidak mau melakukan. Firman katakan sia-sia. Omong kosong. Tidak berarti apa-apa. Seperti engkau mendirikan rumah di atas pasir. Sebentar saja ada banjir dan badai, rumahmu runtuh. Itu yang minggu lalu. Engkau cuma seperti tanah hati berbatu-batu. Sebentar engkau gembira dengar firman. Tapi habis itu mudah sekali buatmu jadi murtad. Enggak ada jalan lain. Kalau kita mau iring Yesus. Kalau kita mau sampai kepada tujuan. Hidup dalam kebenaran. Bukan cuma tahu, tapi jadi pelaku. Amin. Amin. Kalau kita ngerti, gampang nih loh. Saudaraku, enggak susah. Yang bikin susah itu batu-batu itu loh. Yang harus dibuang dari hidup kita, itu kebenaran diri sendiri. Kenapa susah menerima kebenaran firman? Yang kita tahu Allah itu baik. Yang kita tahu Allah itu mudah untuk kita percaya. Dia pastilah sempurna. Tapi kenapa sulit menjadi pelaku firman? Itu pertanyaannya, nanti jawabannya. Ayat 7 mengatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya percaya kalau kita dibangun, kalau kita berakar di dalam Dia, di dalam jalan, di dalam kebenaran, di dalam kehidupan, yaitu Yesus Kristus sendiri, yaitu firman-Nya sendiri, pasti kita akan teguh dalam iman dan pasti hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Amin. Kenapa orang sulit beriman? Kenapa imannya gampang goyah? Kenapa sulit buat dia mengucap syukur? Karena dia tidak berakar di dalam Kristus. Sudah jelas jawabannya begitu. Karena dia tidak bertumbuh di atas Kristus. Lalu tumbuhnya di atas apa? Berakarnya kepada apa? Sudah bisa? Tolong ayat yang ke-8. Ya, ayat 8 kita baca-baca. Yuk 1, 2, 3. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus. Maka gampang saudaraku. Pilih mau jalan lebar, mau jalan sempit. Kalau mau menurut Kristus, pasti pilihnya jalan sempit.
pilih mau berakar di dalam Yesus, mau bertumbuh di atas Yesus, mau hidup di dalam Dia atau di luar Dia. Semudah itu. Pilih. Dan kita lakukan. Seperti apa pilihan kita? Kalau kita berakar di dalam Yesus, kalau kita hidup di dalam Dia, saudaraku, dan bertumbuh di atas Dia, pasti kita enggak akan tertawan oleh filsafat kosong dan palsu. Amin. Pasti mudah buat kita untuk memperhatikan, ini enggak sesuai firman nih. Firman enggak begini nih ngajarnya nih. Oh, aku tahu firman mengajar aku soal uang, soal hubungan, soal kesetiaan, soal kekudusan, soal banyak sekali di dalam hidup kita ini saudaraku, soal pekerjaan, soal bicara, soal berpikir, soal macam-macam sekali saudaraku. Kita tahu firman mengajar kita apa. Dan apabila kita bertemu dengan filsafat dari dunia ini, ajaran kosong, ajaran turun-temurun, kita akan bisa mengenali ini bukan dari Yesus Kristus. Kalau kita bisa mengenali, mudah sekali buat kita menolak semua yang tidak menurut Kristus. Amin. 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 Jadi saudaraku, ini jangan main-main. Ini harus sungguh-sungguh kalau memang kita mau iring Yesus. Mau berbuah lebat. Kan Bapa Surgawi itu tunggu kita berbuah. Benar? Benar ya saudara ya? Bapa Surgawi itu bukannya cuma pengen kita selamat, tapi harus berbuah hidupnya. Bapak akan tanya nanti, kamu menghasilkan buah apa? Nah kalau hidup kita mau berbuah ya nomor satu harus berakarnya di dalam Kristus. Kalau tidak berakar di dalam Kristus, kita tidak akan berbuah dari Kristus. Mungkin ada buah tapi buah yang lain, nanti kita lihat. Ada kemungkinan buah apa kalau bukan dari Kristus. Nah saudaraku, filsafat dunia ini mengajarkan banyak hal, macam-macam ajarannya. Tapi buat kita yang memang menghargai firman, mudah buat kita membedakan. Benar gak dia ngomong kayak gitu? Benar gak nih ajaran? Ini masukannya ke kuping saya benar gak kayak begitu modelnya? Enggak benar, kita tahu enggak benar nih. Enggak benar, enggak benar, enggak benar. Jangan dipegang, buang dalam nama Yesus. Amin saudara-saudara. Kemarin saya ngomong di CG, sekarang anak-anak muda banyak pakai istilah healing. Saya sempat kaget, anak muda tahu healing. Ya firman Tuhan ajarin kita soal healing. Bagaimana kesembuhan di dalam Tuhan. Ya, sembuh fisik, sembuh luka batin. Itu Yesus jawaban yang paling hebat. Tapi saya dengar anak-anak muda healing. Terus saya perhatiin tulisan. Yuk kita healing. Kemana? Nonton deh. Oh gitu kata saya. Oh gini anak muda yang dimaksud dengan healing itu. Itu saya mau bilang sama anak muda. Gak benar itu ajaran. Jangan dipakai itu istilah healing hanya untuk nonton, main, liburan. Jelas anak-anak muda? Kayaknya sih itu kan cuma istilah, tapi itu istilah itu gak benar. Jangan dipakai. Healing itu apa? Healing itu sembuh, disembuhkan. Nah kalau ikut CG dapat healing itu benar. Ketemu Tuhan. Ketemu darah Yesus, ketemu salib Tuhan, ketemu dengan kasih anugerahnya yang menyembuhkan kita. Ketemu bilur-bilurnya, itu benar, itu healing. Dunia ini menurunkan standar kebenaran. Dunia ini bicara juga soal kebenaran. Tapi kalau kita perhatikan kebenaran apa sih yang dunia ngomong? Coba kita dengerin. Itu kebenaran yang melorot terlalu dalam. Itu bukan inti kebenaran. Saudaraku, kita kekristenan harusnya mengucap syukur. Karena nilai-nilai yang Tuhan ajar itu sungguh-sungguh nilai kerajaan sorga. Tidak ada bandingannya. Ini bukan urusan soal agama, kita menang-menangin agama. Saya tidak ngomong soal agama. Saya ngomong soal kekristenan.
Saya ngomong soal kerajaan Allah yang ditegakkan di bumi ini. Dan ke sana kita menuju. Amin, saudara-saudara. Jadi hati-hati ya dengan filsafat-filsafat dunia ini, dengan ungkapan-ungkapan yang dunia ini berusaha memalsukan kebenaran firman. Ya orang dunianya mungkin juga nggak ngerti. Anak-anak muda itu juga mungkin nggak ngerti. Mereka ngomong aja istilah yang terlontar entah oleh siapa awalnya. Healing, healing, healing. Tapi itu sangat enteng dan duniawi lagi pada akhirnya. Itu hanya salah satu contoh seperti LGBT itu berapa tahun yang lalu ya di-announce begitu ke dunia dan anak-anak muda makan itu setiap hari istilah-istilah itu sampai akhirnya mereka pikir itu enggak apa-apa, itu enggak masalah. Kecuali mereka ketemu dengan kebenaran Tuhan dalam firman-Nya. Mereka akan tahu LGBT itu bukan soal gaya hidup. LGBT itu dosa di hadapan Tuhan. Nah saudara, kita harus memahami. Dan kalau kita mau hidup benar, kenalilah kebenaran yang sejati, yaitu firman Tuhan. Amin. Amin. Mungkin engkau bisa akses internet unlimited. Engkau punya HP paling bagus. Pulsanya nggak akan pernah bermasalah, sinyalnya selalu oke dimanapun berada. Saya mau ingetin apa yang kau baca, apa yang kau cari. Hati-hati, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Kenapa saya selalu mengingatkan hati-hati dengan dunia karena penguasa dunia ini adalah musuh kita, iblis. Itu jangan pernah dilupakan. Dia akan mengusahakan dengan berbagai cara yang licik untuk mengelabui. Orang dunia enggak punya standar kebenaran seperti kita. Mereka mudah sekali dikelabui. Tapi orang Kristen punya standar kebenaran yang tinggi, yang teguh. Seperti kita membangun rumah di atas dasar batu karang. Yesus sedang bilang kebenarannya itu teguh. Mau banjir kayak apapun, mau susah kayak apapun, engkau tidak akan pernah goyah kalau engkau berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Apalagi baru godaan suap. Wah sedih saudaraku kalau kita dengar berita nasional ya. Nama-nama yang ada di Alkitab, orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Tapi hari-hari ini menunjukkan perilaku yang tidak dapat diteladani, yang memalukan kekristenan. Mending gak usah pakai nama itu deh kalau bikin malu. Ya, urusan uang melorot semua kebenaran. Nanti urusan apa lagi? Urusan seks, urusan apa lagi? Melorot semua kebenaran. Di mana kekristenanmu? Di mana engkau berakar? Kok gampang sekali jatuh? Sungguh-sungguh menjadi pertanyaan buat kita semua saudaraku. Kalau kita betul-betul berdiri atas dasar firman, tidak mudah kita menjadi jatuh. Amin, saudara-saudara. Berikutnya kita lihat. Lanjut. Susah ya, ini dari sini juga nggak bisa. Oke, jadi saya mau sampaikan begini. Kenapa kemuritan yang berakar kepada Kristus itu sangat penting. Dan ini saya mau mengajak kita semua memperhatikan. Kalau kita jadi murid, biarlah kita punya kemuritan yang radikal. Artinya mengakar kepada Kristus. Karena saudaraku tanpa kemuritan yang radikal,
pertumbuhan kita itu nggak akan benar. Akarnya pasti nggak kuat. Nggak punya kedalaman. Akarnya itu perifer aja, paling cuma berapa senti, itu seperti akar rumput. Rumput tuh kan pendek ya akarnya saudaraku ya. Rumput pendek, cepet dia tumbuhnya, cepet. Gampang dicabutnya. Sepanjang-panjangnya akar rumput, saya ada tuh di rumah papi tuh ya, di kebunnya, tamannya tuh ilalang. Itu mungkin akarnya nyampe lah 20 senti. Tapi segitu doang. Nggak bisa panjang. Apakah kita mau jadi tanaman rumput? Tentu tidak, betul? Kenapa? Karena Bapa minta kita berbuah. Rumput enggak ada buahnya. Kalau akar kita pendek saja tanpa kedalaman, kita tidak berdampak. Kita tidak melakukan amanat yang Tuhan suruh buat semua murid Tuhan. Jadi kita harus punya akar yang dalam. Amin, saudaraku. Ya, pohon kita itu harus akarnya dalam. Dan untuk punya akar yang dalam, saudaraku, kita butuh menjadi murid-murid yang sungguh-sungguh. Murid-murid yang radikal. Saya bukan ajarin jadi ekstremis, no. Tapi harus radikal, mengakar, mengakar kepada Kristus, kepada firman, semua kita. Supaya ada masalah apapun, kita enggak gampang jatuh, enggak gampang gagal, enggak gampang tergoda. Itu saudaraku, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Nanti ada persoalan ekonomi keluarga, suami istri enggak gampang bilang cerai. Dikit-dikit bilang cerai, dikit-dikit bilang cerai. Kok begitu orang Kristen? Akarnya kok pendek banget? Pusing ngutang yang saya bilang, ngutang bukan mikirin gimana bayarnya, mikirin kemana gua kaburnya. Kristen, kok begitu? Berapa panjang akarmu? Kok gampang sekali jatuh dalam dosa? Jadi kalau kita tidak punya kemuritan yang radikal kepada kebenaran firman, banyak masalah akan terjadi dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Itu cerita yang satu ribut sama yang satu sakit hati sama yang satu, dua-duanya saling sakit hati, rame tuh di gereja. Kenapa? Akarnya enggak dalam. Kalau akarnya dalam kepada kebenaran, tidak mungkin terjadi hal-hal seperti itu. Amin. Sakit hati ada, cepat beresnya. Sebelum matahari terbenam harus sudah beres hatiku. Gimana caranya? Di kelas SPK kan udah diajarin. Bagaimana caranya? Kita melepaskan pengampunan dan tidak menanggung lagi penderitaan sakit hati. Orang Yesus kok yang sudah nanggung. Ngerti enggak kebenaran ini? Jadi saudaraku, pada akhirnya kita memang harus menguasai kebenaran firman. Dan kita praktek dalam hidup kita. Itu baru benar. Jadi saya ingin katakan kepada kita semua, termasuk pemimpin dan termasuk pelayan, cek dirimu. Akarmu kepada Yesus itu dalam enggak? Buktikan dengan kelakuanmu. Gampang enggak mengampuni orang? Atau masih susah? Itu pertanyaan besar. Kok kebenaran tidak menyentuh hidupmu? Kok kebenaran tidak mengubahkan kamu? Sudah berapa lama kenal Yesus? Sudah berapa lama kenal firman Tuhan? Kenapa hal-hal seperti itu masih terjadi? Ini yang ingin saya katakan. Kalau kita tidak di dalam proses kemuritan yang radikal kepada firman, banyak masalah tetap terjadi. Gak beda dengan orang yang gak kenal Tuhan. Sama aja, ya beda-beda dikit banget lah. Itu gak benar. Jadi hari ini, beberapa minggu ini, saya ingatkan kepada kita semua, saudara, kita harus jadi murid Kristus yang radikal kepada firman Tuhan. Barulah hidup kita berubah. Ingat, berubah itu belum cukup, harus sampai berbuah.
Tapi sebelum bisa berbuah, kita harus berubah dulu. Benar? Amin. Iya, akarnya kan mesti dalam dulu. Baru nanti dia tumbuh ke atas. Ada tunas, ya kan? Ada ranting, dahan, terus ada daun. Baru udah terakhir ada buah. Buahnya juga gak boleh satu. Buahnya harus lebat dan banyak. Tetap. Gampang gak berbuat tetap dalam pelayanan kalau kamu gampang sakit hati sama omongan orang? Susah. Baru mulai 2 minggu sakit hati, berhenti lagi 2 bulan. Ntar besok habis 2 bulan mulai lagi. Sebulan ada omongan gak enak, berhenti lagi 3 bulan. Kok begitu? Cemen amat. Itu menunjukkan ada yang gak benar. Nah, saudaraku, Tuhan mau kita berubah. Yuk berikutnya, slide berikutnya. Akar yang kuat. Kalau akar kita kuat, saudaraku, itu memastikan 2 hal ini. Ini secara pribadi, di keluarga maupun kita secara gereja. Maka kita alami pertumbuhan yang berkelanjutan. Lewati tahun demi tahun, saudaraku, kita bertumbuh. Proses pertumbuhan itu terjadi. Akarnya semakin dalam, ke atasnya juga tumbuh. Jadi persis seperti yang Tuhan mau, itu pertumbuhan yang sehat adalah pertumbuhan yang berkelanjutan. Jangan stop selesai lulus SPK udah berhenti. Ya lagi SPK gue punya murid, pemurid. Sekarang siapa pemuridmu? Gak perlu lah. Gak perlu lah ada orang ngajarin, ngecek kita, ngedoain kita. Gue bisa sendiri. Gue berdua aja sama Roh Kudus. Coba jalanin, bener gak berdua sama Roh Kudus engkau bertumbuh. Gak ada orang yang memperhatikan engkau, ngecek engkau. Bahkan koreksi hidupmu. Kita itu butuh saling koreksi. Betul saudara-saudara? Betul enggak? Butuh enggak dikoreksi orang? Sama orang yang kelihatan aja omongannya benar kita gak mau ngaku. Bagaimana sama Roh Kudus yang kagak kelihatan? Ini harus jujur-jujuran kita ngomong. Fair-fairan kita ngomong. Jangan bilang engkau cuma mau berdua aja dengan Roh Kudus. Manusia aja yang omongannya jelas kedengaran. Kita gak mau rendah hati, gak mau buka diri, gak mau ditegur. Jangan ngomong engkau akan ditegur sama Tuhan, mending kau dengar omongan Tuhan. Dan Tuhan ajar kita kok memang harus sangkal diri, balik lagi nomor 1, berani gak sangkal diri, jangan sombong. Karena kita harus bertumbuh berkelanjutan, saudara. Nggak cukup cuman kelas SPK itu langkah awal yang baik. Tapi enggak cukup sampai di situ, harus berkelanjutan. Terus gimana dong selesai SPK? Ya saya paling cuman ibadah aja. Ibadah ini kan cuma satu arah, saudaraku. Nggak bisa diskusi. Gak bisa dicek, gak bisa ditanya bagaimana engkau menyelesaikan satu urusan. Hanya kadang-kadang saja saya panggil-panggil orang-orang untuk ngecek juga gimana dia selesaikan masalah. Kalau dia penuh dengan kebenaran, saya akan begini, saya akan begini. Ya udah, saya juga gak akan ikut campur. Itu udah bagus, engkau tahu kebenaran, lakukanlah sesuai dengan kebenaran. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang memang harus ditegur supaya dia sadar. Jangan andalkan kebenaranmu sendiri. Mari lihat firman Tuhan, firman ajarnya apa. Supaya kembali kita mau berakarnya kepada firman, bukan kepada diri kita sendiri. Itulah pertumbuhan berkelanjutan. Saudara harus masuk di dalam kelas-kelas komsel. Ya. Atau ketika kita bikin ibadah-ibadah komisi, saudaraku hadir. Ya.
Usia teens hadir di komisi teens, usia youth hadir di komisi youth, yang KW Deborah, yang Kim, yang Kompri hadir. Kenapa? Di dalam ibadah itu makanya saya selalu ingatkan setiap kali ibadah komisi harus ada diskusi kelompok. Jangan kayak ibadah umum. Harus ada diskusi kelompok supaya apa? Ada saling di sana. Saling mengingatkan, saling mendoakan, saling mempertanggungjawabkan hidup kita. Apakah kita benar? Omongan kita benar enggak? Keyakinan saya benar enggak nih kayak gini nih untuk beresin masalah saya? Gimana? Saudara ada tanggapan kalau ada saudara kita bilang, oh, kamu kalau kayak gitu itu bukan yang Tuhan ajarin. Tuhan enggak ngajarin kita begitu. Ya kita mau rendah hati, gimana dong yang kamu dapat? Ya mestinya kita begini, begini. Ya kita dengerin. Iya ya. Iya ya, saya tuh tadi kok kenapa ya yakin banget ya dengan apa yang saya pikir sebagai benar. Karena apa saudaraku, kita harus hati-hati dengan, coba kita lihat ayat berikutnya dulu. Slide berikutnya setelah ini, ya mari kita baca ini satu ayat ini. 1, 2, 3, saudara-saudara keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan apa? Mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudaraku, kita harus sadari banyak masih di antara kita punya kebenaran diri sendiri. Kita harus terbuka. Kalau memang mau mengakar kepada Kristus, mau dibangun di atas Kristus, kita mesti sadar ini nih saudaraku nih. Ternyata ada kebenaran diri sendiri. Kadang-kadang pakai firman sedikit, diramu. Tapi setelah diramu melenceng dari kebenaran firman. Itu yang kita harus hati-hati saudara. Makanya kita butuh saudara seiman untuk bisa diajak sharing. Kalau ketemu itu bicara firman. Coba saya mau tanya pendapat kamu. Benar enggak kalau saya bikin keputusannya begini? Wah saudara nanya sama saudara seiman yang berakar kepada firman. Itu pasti jauh jawabannya dengan orang dunia. Benar enggak? Gue ribut terus nih sama bini gue nih. Bini gue kagak nurut sama gue. Gue makin lama makin sebel. Gue mau ceraiin aja dia, menurut lu gimana? Coba tanya sama orang dunia. Ya udahlah kan lu yang ngerasain. Kalau lu pikir lebih baik cerai ya udah cerai aja, lu pusing-pusing amat. Orang dunia bisa ngomong begitu. Benar enggak? Jadi nanya jangan sama orang dunia yang hidupnya tidak mengakar kepada firman. Tanya sama orang-orang yang murid Kristus yang radikal kepada firman Tuhan. Amin. Engkau akan ketemu kebenaran. Jangan terus pakai kebenaran diri sendiri. Engkau enggak bertumbuh. Jangan pikir engkau akan berbuah boro-boro. Ini saudaraku sebetulnya istilahnya kalau mau dibilang musuh kita yang paling deket ya ini nih. Kebenaran diri sendiri. Terus dipakai, terus dipertahankan. Cek aja engkau jadi berbuah enggak? Kalau enggak jadi berbuah harusnya bertanya. Apa yang enggak benar sama diri gua? Apa yang harus berubah? Amin. Untuk itu perlu sangkal diri. Memang jadi murid Yesus ya syaratnya mesti sangkal diri. Kalau udah tahu ini enggak benar, ya dipotong dong. Buang dalam nama Yesus, buang tuh kebenaran diri sendiri. Enggak ada dasarnya di dalam firman. Buang supaya engkau bertumbuh, supaya jangan mandek,
Supaya kita lebih cepat bisa berbuah. Amin. Kan kita nggak tahu umur kita sampai berapa. Tapi ingat saudara, Bapak itu minta kita semua berbuah. Pohon ara aja nggak berbuah sama Yesus, diapain? Hah? Dikutuk. Ini pohon nggak berbuah-berbuah, mati. Sayang sekali kekristenan kita kalau tanpa buah. Benar nggak? Ya, sayang sekali saudara. Di sini ayat ini bilang bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ini kan menyedihkan, ironi. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar. Makanya saudara yang mau melayani juga disuruh training dulu. Disuruh ikut modul 02. Kenapa sih ini gereja susah banget, gue mau pelayanan aja suruh ini suruh itu. Saudara, kita harus melakukan itu dengan pengertian yang benar. Baru jadi buah. Kalau pengertian yang gak benar, suka-suka sendiri, buahnya busuk. Paham saudara ya? Makanya kekristenan itu sama dengan jadi murid. Harus terus mau dididik dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Harus terus mau belajar. Supaya hidup kita tidak jadi ironi. Kita giat di dalam Tuhan. Tapi salah pengertian, salah motivasi. Buat apa? Tapi kalau kita takluk kepada kebenaran Allah, itu luar biasa. Jadi jangan bilang begini, ya udahlah. Kalau emangnya gua masih pakai kebenaran sendiri enggak ada gunanya, ya udahlah gua kagak pelayanan, itu mah namanya ngambek. Kagak berubah kalau begitu. Kita harus berubah. Sangkal diri kita. Kebenaran-kebenaran yang dasarnya dari diri sendiri. Diyakini begitu lama, mungkin 10 tahun kau yakini itu kebenaran. Sadari itu menghambat pertumbuhan rohanimu. Dan itu akan membuat kita tidak berbuah. Kita tidak dapat melakukan apa yang Allah minta di dalam hidup kita, saudaraku. Ya. Nah, kembali kepada akar yang kuat tadi yang pertama karena Tuhan mau pertumbuhan kita berkelanjutan. Kita perlu terus menerus hidup di dalam kebangunan rohani. Ya, menjadi sarana ilahi yang memampukan umatnya, jemaatnya terus ada. Enggak menghilang entah kemana. Ya, kita tetap ada di sini, kita setia di sini, tetapi bukan oleh kebenaran diri sendiri. Kita mau turut akan kebenaran Tuhan dan pasti kita akan berkarya sesuai panggilannya. Ya, karena di dalam perkara ini kita mau sangkal diri, sangkal kehendak kita, sangkal pikiran kita sendiri, sangkal perasaan kita sendiri, mau ikut saja yang Tuhan mau. Ya, termasuk menyangkal perasaan. Gue kagak suka sih soalnya. Oh, dalam nama Yesus perasaan tidak suka, usir dalam nama Yesus. Pokoknya aku harus ikut kebenaran firman. Mesti begitu saudaraku. Amin. Amin. Itu baru murid yang radikal. Yang kedua, kenapa akar yang kuat ini penting? Karena dia akan menopang pelipat gandaan. Kita tahu amanat agung Tuhan Yesus itu adalah pelipat gandaan murid-murid Kristus yang sejati. Tuhan tuh enggak mau pelipat gandaan orang banyak, Tuhan enggak mau. Mau ribuan kayak jumlahnya orang banyak itu. Waktu Yesus kasih mereka makan. Kan 5.000 orang laki-laki belum perempuan dan anak-anak. Tapi Tuhan enggak perhatiin itu. Cuman orang banyak kok. Orang yang mau-maunya sendiri. Yesus enggak suruh kita lipat gandakan orang banyak. Yesus suruh kita lipat gandakan murid. Amin. Maka sungguh saudaraku, sebelum kita semua lakukan pelipat gandaan, pastikan diri kita semua ini murid. Amin. Karena hanya murid yang radikal yang sanggup melipat gandakan murid-murid yang radikal. Kalau kita murid yang tidak dewasa, yang gampang jatuh, gampang ngambek, gampang berhenti, gampang kabur. Kalau
Kalau kita lahirkan murid, gak jauh dari gurunya. Jadi penting sekali akar yang kuat ini, saudaraku. Ya, Allah menghendaki pelipat gandaan rohani, bukan sekedar pertambahan jumlah. Itu interest dengan jumlah orang banyak. Tapi Tuhan sangat menantikan orang-orang yang mau memberi hidupnya jadi murid-murid yang sejati. Nah, saudaraku, kedewasaan rohani sangat penting. Kedewasaan mendahului pelipat gandaan. Hari-hari ini, kalau firman Tuhan yang datang ke kita bukan lagi firman Tuhan yang membelai-belai ya, tapi yang ngajar makanan keras supaya kita semua dewasa. Karena hanya yang dewasa yang bisa melakukan pelipat gandaan. Hanya orang dewasa yang bisa melahirkan. Betul saudaraku? Anak-anak sebelum dewasa tidak bisa melahirkan. Hanya kita pribadi yang dewasa di dalam Tuhan yang sanggup melahirkan murid-murid yang dewasa juga. Akan sangat kasihan gereja yang terdiri dari murid-murid yang tidak dewasa. Kasihan gereja itu. Sulit untuk berlipat ganda. Maka hari ini tidak ada jalan lain. Kita harus memastikan kita semua. Saya minta juga pengurus memastikan orang-orang yang engkau pimpin. PKS, pastikan orang-orang yang engkau pimpin untuk diajak bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Hanya yang dewasa yang dapat melahirkan. Amin. Semua saudara-saudara, ini proyek bersama, enggak bisa kalau cuma jadi proyek saya pribadi, enggak bisa. Ini proyek bersama kita semua. Yang seperti ini yang Tuhan mau terjadi pada kita, ya. Haleluya. Kemudian saudaraku, ya sedikit lagi ya. Berikutnya, kebenaran diri sendiri atau self-righteousness. Inilah yang menghambat firman untuk bertumbuh dan berbuah dalam hidup. Kita mungkin juga masih giat datang ibadah ya. Puji Tuhan, bukannya jelek. Giat datang ibadah itu baik. Kita ambil pelayanan-pelayanan yang kecil, yang besar. Itu pun baik. Tetapi saudaraku, mari jangan sampai itu didasari oleh kebenaran diri kita sendiri. Saya mau melayani tapi syarat, ajuin syarat ke koordinator. Syaratnya harus A, B, C. Kalau enggak A, B, C, saya mundur. Di mana belajar sangkal dirinya kalau kayak gitu? Saya mau ikutan tim, tapi harus A, B, C. Orangnya yang di grup saya mesti si itu, si itu, si itu. Kalau bukan si itu, apalagi lu kasih gue si ono, gue kagak mau. Di mana sangkal dirinya? Ya habiskan enaknya mama orang yang enaken gitu. Jangan orang yang bikin sebel. Tahu enggak? Tuhan kasih orang yang bikin kamu sebel ada di dekat kamu supaya kamu berubah. Amin. Kita itu pengennya nyaman. Emang daging itu pengennya nyaman. Makanya Tuhan udah kagak salah ngomong dah. Tuhan Yesus udah paling tahu manusia. Makanya mau ikut Tuhan harus sangkal diri. Amin, saudara. Saya kalau enggak sangkal diri juga bilang sama Tuhan, Tuhan kirim ke sini jiwa-jiwa yang A, B, C. Kok Tuhan enggak kirim jiwa yang A, B, C. Saya kagak mau. Tapi saya sadar saya mesti sangkal diri. Yang model bagaimana juga kalau memangnya Tuhan yang kirim harus diterima. Amin. Amin. Itu namanya belajar sangkal diri. Saudara juga disuruh melayani sama siapa kek? Kenapa harus pilih-pilih?
Justru belajar. Kita ini Tuhan mau ubahkan. Ketika kita ketemu dengan orang-orang yang bikin kita gak enak, yang bikin empet, yang bikin enak, yang bikin marah. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku, kebenaran diri sendiri itu terbangun dari banyaknya informasi, pengalaman kita, ajaran yang pernah kita terima di masa lalu yang sudah terlanjur kita percayai sebagai kebenaran. Coba cek masing-masing. Coba cek masing-masing. Pasti engkau akan menemui masih ada kebenaran diri sendiri. Sehingga kita tidak dapat bertumbuh lebih maju di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Pasti masih ada kebenaran diri sendiri. Hari ini kita harus akui itu. Besok-besok kalau Tuhan ingatkan masih ada kebenaran diri sendiri. Kita harus berani untuk berkata dalam nama Tuhan Yesus. Aku ambil, aku buang. Amin. Amin. Supaya tempat batu yang kita buang bisa diisi oleh tanah yang baik. Makin lama tanah hati kita menjadi tanah yang baik. Apa saja benih firman Tuhan yang ditanam di sana pasti berakar dan pasti berbuah. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Terakhir saudaraku. Orang yang kondisi hatinya berbatu-batu saudaraku, ya seperti minggu lalu, yang pertama mudah terima tapi gampang melepaskan kebenaran. Kebenaran yang terima, ya, oke. Begitu kejadian dia nggak pakai tuh, pakai aja tetap kebenaran sendiri, nggak ada berubah. Yang kedua, dia tidak dapat melaksanakan firman secara penuh. Memang ada firman A, B, C dia pegang. Tapi firman D dan E gua kagak bisa terima dah. Gak bisa dah, cukup dah A, B, C aja. Yang D, E-nya gue belum bisa. Nah disitulah dia ramu dengan kebenaran diri sendiri. Kesimpulannya kebenaran diri sendiri. Maka dia tidak dapat melakukan firman secara utuh. Rugi saudaraku. Yang ketiga, kelihatannya bertumbuh, kelihatannya berbuah, padahal tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya seperti tadi saudaraku, ada aktivitas pelayanan. Sepertinya itu buah pelayanan. Ada aktivitas terhadap jiwa-jiwa. Sepertinya itu buah jiwa. Tapi saudaraku, orang ini banyak mengalami pergumulan pribadi. Banyak persoalan pribadi yang enggak selesai. Dalam hal hubungan, masalah enggak selesai. Dalam hal keuangan, enggak selesai. Banyak masalah. Dalam hal apa di keluarga, banyak masalah. Enggak selesai, banyak pergumulan. Walaupun dia banyak aktivitas pelayanan, itu juga kau harus perhatikan. Ada apa ya? Kenapa ya? Kok gak beres-beres? Contoh, ribut sama keluarga, udah 3 tahun sampai hari ini gak selesai-selesai. Ada apa itu? Kenapa bisa begitu? Kok susah banget? Jadi kalau sekedar giat saudaraku belum tentu menunjukkan pertumbuhan dan buah. Karena tanpa pengertian yang benar. Pengertiannya harus benar berdasarkan firman. Sehingga mereka itu mendiskon pelaksanaan firman Tuhan. Didiskon. 100%-nya mestinya mengampuni dan melupakan. 100% didiskon. Ya gue ampunin urusan yang A dah. Gue kan sama dia urusannya ada 3. A gue ampunin dah. Yang 2 gak bisa, belum bisa. Oh baru begitu mah gak bisa.
Itu yang namanya mendiskon kebenaran. Padahal Tuhan mau kita menjadi pelaku kebenaran sepenuhnya. Tidak ada yang didiskon-diskon. Dan yang terakhir saudaraku, kenapa kelihatannya bertumbuh, berbuah, padahal sebetulnya tidak. Karena buah itu bukan berdasarkan banyaknya aktivitas, tetapi respon yang muncul saat menghadapi hambatan. Hambatan untuk melakukan firman suka muncul pada kita. Lalu apa respon kita? Perhatikan. Kalau dulu responmu adalah melupakan firman itu, gue gak mau baca ayat itu, gue gak mau, gue masih demen sama dosa, gue gak mau baca ayat itu. Kalau dulu begitu, bagaimana dengan sekarang? Adakah perubahan? Sekarang aku hatinya jadi lebih lembut. Aku sekarang mau baca ayat itu. Dan aku minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku kekuatan untuk jadi pelaku firman-Mu ini. Itu sudah mulai ada perubahan respon. Di situ engkau bisa melihat engkau sebetulnya bertumbuh apa enggak. Jadi bagaimana kita menghadapi masalah yang sama? Apakah terus muncul respon yang sama? Kalau masih terus muncul respon yang sama berdasarkan kebenaran sendiri, maka engkau belum mengalami perubahan. Perubahan baru terjadi ketika kita memunculkan respon yang berbeda. Tadinya tidak bisa mengampuni, sekarang bisa mengampuni sepenuhnya. Tadinya aku melayani bersyarat, aku pilih orang, aku pilih waktu. Aku pilih jenis pelayanan, aku gak mau diganggu dengan yang lain. Sekarang aku sudah lebih mau menerima siapapun teman pelayanan aku. Siapapun orang yang Tuhan percayakan untuk jadi murid mungkin. Atau untuk jadi pembina mungkin. Aku mau belajar untuk mempercayakan. Amin saudara-saudara. Dari situlah kita tahu apakah kita bertumbuh di dalam Tuhan atau tidak. Hari ini kita diingatkan Tuhan untuk menolak kebenaran diri sendiri. Tim PW mari saya undang maju ke depan. Yuk kita siapkan hati saudaraku. Apa yang firman Tuhan katakan kepada diri kita masing-masing. Dalam hal apa? Kebenaran diri sendiri itu masih kita agungkan dan kita tegakkan. Biarlah hari ini firman Tuhan menegur kita karena Tuhan mengasihi kita. Apa yang kita sadari sebagai bukan kebenaran firman Tuhan. Mari belajar sangkal diri kita buang. Supaya hidup kita betul-betul berakar hanya kepada firman. Dan bertumbuh di atas kebenaran firman Tuhan. Oh haleluya. Setia takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Belajar sangkal diri, biarkan Tuhan menjadi Tuhan, penguasa di dalam hidup kita sepenuhnya. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hati
hati kami, pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami sepenuhnya ya Yesus. Saudaraku, buka hatimu, biarkan firman dan roh menjamah hati kita, menjamah hidup kita. Sadari kebenaran diri sendiri itu sangat merusak kita, sangat mengganggu pertumbuhan rohani kita. Sulit bagi kita untuk bertumbuh dengan sehat, untuk berbuah lebat. Karena itu, percayalah kepada firman-Nya bahwa kebenaran diri sendiri itu sebaik-baiknya kita buang dari hidup kita. Jangan biarkan dia menghambat, jangan biarkan dia menjadi kendala buat pertumbuhan akar hidup kita kepada firman. Karena itu engkau yang rindu untuk membuang kebenaran diri sendiri. Engkau yang rindu untuk menjadi pelaku firman sepenuhnya. Engkau yang rindu hidupmu diubahkan supaya engkau dapat berakar kuat dan berbuah. Mari bersama dengan saya kita katakan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah hatiku Tuhan. Jika masih ada, aku percaya dan aku yakin masih ada kebenaran diriku sendiri. Menjadi batu-batu yang menghambat kerohanianku. Hari ini aku membuangnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari hatiku, keluar dari pikiranku, keluar dari perasaanku, keluar dari keinginanku. Dalam nama Tuhan Yesus, menyangkut kebenaran apa saja terkait di dalam keluargaku, terkait di dalam kekudusan, terkait di dalam ketulusan, terkait di dalam keuangan yang jujur, terkait di dalam hal-hal segala sesuatu dalam hidup ini, terkait urusan pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku buang dalam nama Yesus, aku buang dalam nama Yesus. Gantikan dengan kebenaran firman, gantikan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari semua saya undang bangkit berdiri. Sebentar kita berdoa syafaat. Haleluya, haleluya Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Bapak, kami berdoa Tuhan kepadamu, terima kasih Engkau memberikan hati yang baru pagi hari ini. Saat ini kami berdoa bersehati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap keluarga umat-Mu GKP ya Tuhan. Engkau terus pulihkan kehidupan mesbah doa Tuhan. Kami percaya di hari-hari ke depan ada perubahan-perubahan yang akan dialami oleh umat-Mu. Saat umat-Mu mencari hadirat-Mu Tuhan, setiap kebenaran-kebenaran yang salah Tuhan itu akan tersingkir Tuhan.
firman-Mu menguduskan, menyucikan setiap umat-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan kami akan melihat Roh-Mu bekerja dengan dahsyat di hari-hari ke depan Bapa. Oh rata karabasika rata karabalabaya. Segala ikatan-ikatan apapun Tuhan yang umat-Mu tidak sanggup lepaskan secara pribadi. Pagi hari ini Bapa, Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, akar-akar yang kami simpan Tuhan, oh rata kasih karama dalam nama Yesus Tuhan. Kami menyerah, cabut Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus umat-Mu di hari-hari ke depan Tuhan. Mereka rindu melayani. Engkau terus dewasakan umat-Mu Tuhan. Umat-Mu mau melayani Engkau dengan Tuhan rela berkorban Tuhan. Tanpa ada paksaan. Karena ada Roh Tuhan di dalam hidup setiap umat-Mu. Ada kebangkitan mengalir di tengah-tengah umat-Mu. Setiap penghalang-penghalang pertumbuhan. Setiap itu penghalang yang ada di dalam diri kami Bapa. Baik itu dari luar, perkataan-perkataan negatif yang menutup hati pikiran kami yang tidak mau berfungsi di tengah-tengah gereja-Mu. Pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan, Kau singkirkan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu terus bekerja di tengah-tengah umat-Mu. Roh-Mu yang terus Tuhan membangun umat-Mu. Tubuh Kristus ini Tuhan boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Dapaya korama daya toka sata karama. Horana ya rata kerasi karara. Terima kasih, kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa sebentar kami akan berdoa buat persembahan yang akan kami berikan kepadamu. Ajar kami memberikan yang terbaik bagi pekerjaan-Mu. Ajar kami Tuhan tidak pelit bagi kerajaan-Mu. Segala roh-roh Tuhan yang kami sering kali memikirkan diri kami sendiri di tengah-tengah kondisi sulit. Biarlah pagi hari ini ajar kami memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Agar persembahan kami yang tidak besar Tuhan, Engkau Tuhan berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan doa kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kita terima berkat dulu ya. Bapak terima kasih, tangan kami terangkat kepadamu. Bapak yang baik, Bapak yang memberkati kami semua. Penuh kasih karunia, penuh belas kasihan, penuh kebaikan. Kami akan kembali ke rumah tangga kami, membawa firman-Mu Tuhan yang akan mengubahkan kami. Roh Kudus, Roh yang lemah lembut, ubahkan kami semua. Ubahkan kami semua semakin mencintai kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarga kami serahkan kepadamu, pekerjaan kami serahkan kepadamu. Engkau yang mengatur, Engkau yang memelihara, Engkau yang melindungi dari segala yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebentar kami Silakan akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Semua yang datangnya dari hati kami yang rela Tuhan untuk memberikan Tuhan sebagai sesuatu Tuhan untuk pekerjaan di tempat ini. Kami percaya Tuhan Kau yang akan memberkati kami Tuhan dengan limpah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Saya undang persembahan, tim persembahan. Oke. Yuk ambil persembahan dijalankan, kita akan melihat persembahan dari sekolah minggu. Kapalku miring
Masih kan? Oke. Go. Mau. Oh. Nah. Oke. Go. Mau. Ya, sekali lagi dong, kasih tepuk tangannya. Iya, yuk silakan boleh masuk. Masih. Ya, oke. Mari kita mau akhiri ibadah kita. Pengumuman belum ya? Masih pengumuman. Oh, saya nggak ngeliat, sorry. Udah selesai? Yuk kita mau akhiri ibadah kita. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyikan Happy birthday, happy birthday. Yang ulang tahunnya lari to you. Yuk. Boleh ditiup lilinnya? Yeay. Sebentar. Ayo potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya sekarang juga. Udah. Bagi kuenya. Yeay, kasih tepuk tangan dulu dong. Selamat ulang tahun. Oh iya, potongan pertamanya Bu Gembala buat sang suami yang gede. Ada plastiknya enggak? Oh, tisu aja, iya. Kasih. Mana nih suapannya? Oh belum. 1. Iya dong, Kodani dong. Yang mesra dong. Kodani yang mesra dong. Ye. Yuk sebentar sebelum kita pulang kita mau doain Ibu Gembala dulu yang berulang tahun dan saya minta Om Irawan untuk pimpin doanya. Nanti setelah ini sambil kita keluar kita mau berikan Ibu Gembala tetap di sini, kita mau berikan ucapan selamat ulang tahun mulai dari yang sebelah kiri saya ya.
Oke, bergantian. Ya, haleluya. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu, dan pada saat ini kami menyaksikan Ibu Gembala kami yang berulang tahun. Biar kiranya Tuhan makin hari makin bertambah dan makin diberkati oleh kuat kuasa Roh Kudus di dalam setiap pelayanannya, dimanapun Engkau utus dia Tuhan untuk melayani. Biar kiranya berkat senantiasa selalu ada di dalam dirinya, dan senantiasa berkat juga Tuhan buat keluarga, buat suami, anak-anaknya, diberkati dengan penuh berkelimpahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Terima kasih, haleluya, amin. Boleh dipindah, yuk kita sekalian mau pulang, dan sambil pulang kita berikan selamat. Mulai dari sebelah kiri saya, boleh Bayu maju ke depan? Enggak, di sini aja Ci. Ayo silakan, yang dari kiri saya boleh maju ke depan, kita kasih selamat. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Oke, bagi yang Yud dan Desmut yang hari ini hadir, boleh menghubungi Dama dan Hanes setelah ibadah raya 1 dan ibadah raya 2. Yang Yud dan Desmut langsung menghubungi Ibu Gembala sebentar, jangan pulang dulu. Ibu Yud dan Desmut dan Bapak Dharma dan Hanes harap tidak meninggalkan tempat. Happy birthday. Dama jangan pulang dulu, langsung menghubungi Ibu Gembala. Anak-anak Yud jangan pulang dulu, anak Yud dan Desmut. Day to you. Yeay. Aku lapar sekali. Aku lapar sekali.